Oke, terima kasih Bu Renanda. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini ada sekitar 61 orang yang hadir pada siang hari ini. Untuk berikutnya, kita langsung mendengarkan saja dari keynote speaker kita. Yang pertama menyampaikan adalah Ibu Yunda Rismawati, sarjana pendidikan. Beliau akan menyampaikan seperti apa untuk kegiatan kita hari ini. Untuk itu, Bu Yunda, silakan. Baik, terima kasih Pak Suratma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya bisa Selamat siang Pak, salam kenal semuanya. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah webinar pada siang hari ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Suratma. Saya adalah Yunda Rismawati, saya guru SMK Negeri 2 Singkawang, dan saat ini saya sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019. Mohon maaf Pak Ratno, suara saya terdengar jelas ya? Ya, mohon maaf kalau di sini agak berisik. Ya, yang saya hormati yang pertama adalah Bapak Dr. Ucup Supriyatna SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati juga para narasumber pada siang hari ini ada Ibu Renilda Apua, sahabat teknologi tahun 2023 dari Kabupaten Ketapang, Bapak Romi Faisal dan Ibu Nurita Putranti, sahabat teknologi dari Kota Pontianak. Dan tentu saja Bapak Ibu guru hebat yang berada di room ini untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan gitu berbagi praktik baik dari Bapak dan Ibu sahabat teknologi dari Provinsi Kalimantan Barat yang sudah berjuang di pembelajaran berbasis TIK atau pembatik gitu ya di tahun 2023 dari level 1 hingga level 4 saat ini. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu, dari ribuan peserta ya dari Provinsi Kalimantan Barat sendiri maupun dari puluhan ribu peserta di seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu sahabat teknologi ini sudah terpilih menjadi 30 besar di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, kita beri apresiasi dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah melewati tantangan bertahap dari level 1 hingga level 4 itu sungguh luar biasa. Mungkin di antara Bapak Ibu peserta ada yang gagal mengikuti pembatik ya di level 2 maupun level 3, jangan patah semangat Bapak Ibu, masih ada tahun depan, masih ada tahun-tahun selanjutnya. Bapak Ibu harus tetap jaga semangatnya untuk mengikuti pembatik tahun depannya lagi. Dan mungkin dari saya tidak banyak gitu ya, mungkin dari saya ingin berpesan aja bagi Bapak Ibu peserta ini sahabat teknologi untuk tetap
semoga nyala api semangat berbagi dan berkolaborasinya, baik itu secara luring maupun secara daring, baik itu berkolaborasi pada lintas kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat maupun berkolaborasi dengan teman-teman sahabat teknologi di seluruh provinsi. Dan tentunya Bapak Ibu, yang terpenting itu adalah berbagi dan berkolaborasinya. Nanti pada endingnya siapapun yang akan menjadi duta teknologi perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat itu pasti sudah dipertimbangkan oleh pihak BLPT Pusdatin Kemendikbudristek. Jadi saya rasa yang terpenting itu adalah prosesnya, dan hasil akhirnya siapapun yang menjadi duta itu hanya sekedar bonus, ibaratnya seperti itu. Tentu saja saya ingin Bapak Ibu sahabat teknologi berbagi dan berkolaborasinya dengan tulus, dengan semaksimal mungkin, kerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dan bisa berimbas ke Bapak Ibu yang menjadi peserta pada siang hari ini, untuk bisa terus menyebarkan praktik baik pembelajaran kepada siapapun. Mungkin dari saya itu saja, Pak Suratno dan Bu Renilda. Tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan acara webinar ini bisa lancar sampai pukul 3, kurang lebih pukul 3. Dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yuda atas motivasinya yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini muncul lagi semangat untuk mengikuti kegiatan ini di tahun depan, ya, Bapak Ibu guru. Jadi seperti apa yang Ibu Yuda sampaikan tadi, bahwa ini nikmati saja prosesnya. Di prosesnya itu nanti kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga kita bisa manfaatkan untuk kegiatan kita pembelajaran. Baik, untuk berikutnya keynote speaker yang kedua, yaitu dari Bapak Dr. Ucup Supriyatna, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Untuk itu, apakah Pak Ucup sudah ada? Oh, silakan. Untuk Pak Dr. Ucup Supriyatna, waktu dan tempat saya silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Suratno Suroso. Apakah suara saya terdengar? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati Pak Suratno Suroso selaku moderator. Dua saya lihat di layar, Bapak Ibu, mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, terima kasih saya sudah diundang menjadi keynote speaker. Mohon maaf juga terlambat, baru selesai rapat, nanti jam 2 insya Allah rapat lagi Pak. Senang saya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, mengisi acara di webinar menjadi guru kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pembelajaran di era teknologi informasi di ekosistem digital ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Senang saya kalau Bapak Ibu guru, kawan-kawan semuanya ikut webinar, kemudian ikut diskusi dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ada keinginan kita untuk terus berkembang, terus menjadi lebih baik, terjadi perbaikan setiap hari, kemudian dari waktu ke waktu kita ada perbaikan. Saya menyambut baik dan apresiasi tentu saja kepada guru-guru di Kabupaten Ketapang khususnya, juga Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, kaitan kita terus mengembangkan diri. Kenapa kita harus mengembangkan diri? Memang dunia ini berubah, Kalau kita tidak ikut berubah,
pasti kita akan ketinggalan. Demikian juga dalam hal pembelajaran. Tentu harus ada yang berubah dari pola pembelajaran. Ekosistem kita disebut sekarang dengan ekosistem digital. Itu juga menjadi bagian penting barangkali bagaimana kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Oleh sebab itu, menjadi bagian penting menurut hemat saya, Bapak Ibu mengikuti seminar ini, terus mengikuti perkembangan kaitan dengan ekosistem digital dalam rangka kita menyukseskan pelaksanaan Merdeka Belajar. Izin Bapak Ibu, saya share sedikit supaya tidak bosan melihat wajah saya. Karena kalau lihat wajah terus kan bosan. Perkembangan, sekali lagi bahwa perkembangan teknologi informasi, kemudian digitalisasi itu menjadi bagian penting bagi perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, tentu kita sebagai guru harus ikut juga mengikuti dari perkembangan itu. Saya melihatnya misalnya dari Naik aja. Pak, sudah Pak. Iya, langsung sudah disiapkan. Naik saja Pak, naik. Di halaman kedua saja. Ya, izin Bapak Ibu sudah terlihat ya. Iya, jadi kita harus memang bertransformasi ke digital. Bapak Ibu menyebutnya istilahnya adalah komunitas digital. Kenapa ini harus kita beralih ke komunitas digital? Tentu pembelajaran itu nanti beralih juga ke e-pembelajaran atau e-learning. E-learning ini teorinya sudah lama di negara-negara yang maju. E-learning ini sudah lama sebetulnya. Baru kemudian ketika kita dipaksa dengan adanya pandemi COVID, baru kemudian kita mulai menyesuaikan diri. Sampai saat ini barangkali kita sudah terbiasa dengan pembelajaran berbasis online atau e-learning ini. Nah, kenapa kita harus bergeser Bapak Ibu kepada e-learning atau komunitas digital di guru-guru ini? Naik buah. Slide berikutnya. Ya. Kenapa kita harus terus naik saja. Terus saja. Ya. Nah, kenapa kita harus berubah Bapak Ibu? Harus berubah ke transformasi digital. Karena tentu yang kita layani itu adalah anak-anak kita yang terus berkembang. Bisa Bapak Ibu pahami sekarang, anak-anak lebih familiar dengan gadget barangkali dibandingkan dengan buku. Oleh sebab itu, bagaimana kita bertransformasi menjadi komunitas digital ini, menyiapkan pembelajaran dalam digital ini. Ini harus kita lakukan karena memang kebutuhan belajar sekarang siapa? Tentu adalah guru dan juga siswa. Naik Bapak. Nah, siswa kita sekarang siapa? Siswa kita adalah siswa abad 21. Generasi Z, kan? Yang tadi saya sampaikan bahwa mereka lebih familiar dengan komputer, dengan gadget, dan seterusnya. Kadang-kadang anak-anak lebih pintar daripada orang tuanya, atau bahkan lebih pintar kadang-kadang dengan gurunya. Nah, mereka lebih familiar itu, lebih suka akan hal-hal yang bersinggungan dengan gadget dan teknologi informasi. Oleh sebab itu, bahwa
kebutuhan belajar siswa di abad 21 itu berbeda dengan kebutuhan belajar anak-anak kita pada dekade sebelumnya. Demikian juga dengan guru. Karena siswa sekarang abad 21 memerlukan pembelajaran yang berbeda dengan dekade sebelumnya, tentu kompetensi guru juga harus menyesuaikan. Ketika misalnya anak-anak senang belajar dengan gadget, dengan konten yang menarik, kemudian konten yang dibuat dalam bentuk digital, tentu Bapak Ibu juga harus menyesuaikan. Oleh sebab itu ada keterkaitan siapa yang butuh pembelajaran. Yang butuh pembelajaran dalam hal ini tentu adalah siswa sekarang kita dan juga guru-guru kita juga. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan di awal, menjadi penting dan saya senang Bapak Ibu termasuk dalam komunitas digital ini. Naik Bu. Ya, mereka adalah kaum digital. Terus, cirinya apa? Cirinya kaum digital itu, Bapak Ibu, anak-anak kita, yang pertama lebih suka shortcut. Dia cepat belajarnya sekarang. Nggak mau lagi seperti dulu kita jelaskan A, B, C, D. Dia shortcut. Shortcut ini maksudnya juga dia akan cepat berpindah materi, berpindah media dari suara, kemudian video, kemudian juga ada gambar, dia cepat akan berpindah. Oleh sebab itu info visual, mereka lebih suka info visual daripada teks. Itu cirinya sekarang itu. Anak-anak sekarang nggak suka teks. Nah, bagaimana kita sebagai guru nanti memformulasikan teks-teks itu ke dalam digital itu. Ini menjadi penting. Next Bu. Oke, mereka juga lebih suka grafik, lebih suka gambar dan seterusnya. Kemudian dia lebih suka mencoba belajar A, belajar B dan seterusnya. Mereka juga sekarang sudah bisa berkolaborasi dengan sesama kawannya. Mereka akan berkomunikasi melalui media sosial, melalui media-media yang lainnya. Itu ciri-ciri anak-anak kita abad 21 yang suka digital. Nah, makanya kemudian saya sampaikan di awal tadi, bagaimana kita mentransformasikan ini, terutama Bapak Ibu guru, mentransformasikan ini ke dalam bentuk-bentuk digital. Tentu harus terus kita kembangkan, harus kita latih, supaya kita terus mengikuti perkembangan zaman. Naik Bapak. Ya, kemudian harapan siswa abad 21 atau kaum digital itu seperti apa? Mereka sekarang lebih cenderung dia akan mengeksplorasi materi digital secara mandiri. Kemudian ada koneksivitas, kemudian dia lebih mengontrol dibandingkan dengan pembelajaran. Next, Bapak. Oke. Nah, selanjutnya ketika kebutuhan anak didik kita demikian, kemudian bagaimana standar media yang harus kita kembangkan? Terus, Bapak. Oke, yang pertama, media kita atau bahan ajar kita harus kaya akan materi. Banyak beragam pilihan. Tadi saya sampaikan, ada teksnya, ada videonya, ada grafiknya, ada gambarnya, ada animasinya, dan seterusnya. Kalau kita suruh mereka untuk tetap baca buku, apalagi buku teks yang banyak teksnya, pasti mereka nggak betah. Oleh sebab itu,
kita harus beralih memang kepada konten-konten yang lebih menarik. Dulu di awal-awal sebelum ada digital misalnya, dari buku yang hitam putih kemudian berubah menjadi buku warna-warni dan seterusnya, barangkali itu perkembangan sebelum era digital ini. Tetapi dengan perkembangan era digital, di ekosistem digital ini tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Next, Bapak. Ya. Masih lanjut. Selanjutnya apa? Materi itu. Materi itu tadi shortcut itu harus cepat ya. Harus cepat melalui grafik, melalui gambar, melalui animasi, itu harus dalam bentuk potongan-potongan yang tidak terlalu panjang. Artinya mereka akan cepat belajar membaca, kemudian menonton animasi, menonton video, dan seterusnya. Maka media yang kita bangun atau media pembelajaran yang kita bangun ini harus sifatnya sepenggal-sepenggal, sempit, dan dalam poin. Kalau dulu kita baca barangkali buku, membaca pembukaannya saja sudah bingung mana intinya begitu ya. Nah, itu oleh sebab itu ini ada pergeseran ke arah pembelajaran. Terus ya, lebih banyak visual daripada tulisan. Itu sudah barangkali tadi sudah disampaikan. Terus interaktif dan simulatif. Ini yang kemudian dalam teori belajarnya siswa lebih aktif. Siswa lebih aktif, ada interaktif, kemudian dia bisa mengeksplor materi pembelajaran itu. Dia bisa misalnya ada soal, kemudian dia mengisinya, kemudian direspon oleh komputernya, dia bilang salah, betul, dan seterusnya. Itu harus demikian. Terus Bapak. Ya, kemudian peringatannya adalah kita harus berhenti mengkonversi buku menjadi media sosial. Jadi kadang-kadang ada mengistilahkan digitalisasi itu bukunya kemudian dijadikan bentuk digital. Itu sama saja, itu bukan itu digitalisasi, tapi memang kita harus menyesuaikan. Terus Bapak next. Untuk guru seperti apa? Terus ya, belajar dari kasus bagaimana ada video pembelajaran. Jadi yang mengunduh video itu 8 kali lebih besar. Artinya ketika misalnya belajar bahasa Inggris itu lewat video yang paling disenangi. Maka kemudian kawan-kawan guru juga harus belajar dengan menggunakan berbagai variasi itu. Bapak Ibu barangkali di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu sudah memahami ada yang disebut dengan PMM itu, platform Merdeka Mengajar. Saya pikir di situ ada banyak contoh, ada banyak metode, kemudian juga ya berbagi masing-masing kawan-kawan guru bisa kita eksplor di platform Merdeka Mengajar ini. Saya terus mengikuti ini dan saya pikir platform Merdeka Mengajar itu baik untuk kita pelajari, kemudian untuk kita praktekkan dan seterusnya. Terus Ibu. Di bawah lagi terus. Ya, terus Ibu. Oke. Kesimpulannya Bapak Ibu bahwa kebutuhan belajar anak-anak kita sekarang sudah bergeser. Kemudian Bapak Ibu juga
kebutuhan belajarnya, kebutuhan menyediakan layanan pembelajarannya sudah bergeser. Oleh sebab itu, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, kemudian Bapak Ibu masuk dalam ekosistem digital, itu menjadi bagian penting bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar siswa, anak-anak kita, dan juga memenuhi kebutuhan Bapak Ibu guru tentu saja. Bapak Ibu guru juga mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Kalau zaman dulu itu kita banyak textbook, tapi dengan platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu bisa melihat contoh video dan seterusnya. Saya pikir ekosistem digital yang kita bangun sekarang ini memang menjadi harapan kita bisa menjadikan pendidikan di Indonesia pada umumnya ini dapat lebih maju, khususnya juga di Kabupaten Ketapang. Oleh sebab itu kemarin Bu Apua menghadap saya mengiyakan, termasuk pada siang hari ini, walaupun saya tahu hari ini nih hari agak padat. Saya sebentar lagi harus ke kantor Bupati lagi, Pak Suratno, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa ikut membersamai Bapak Ibu semuanya. Tadinya mau ikut tanya jawab, tapi jam 2 saya ada jadwal. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan barangkali. Tetapi sekali lagi saya senang bisa berbicara walaupun melalui layar ini. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya, tetap belajar. Intinya bahwa saya menyambut baik webinar ini, kemudian juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam menamakan diri ekosistem digital dan seterusnya. Itu saya menyambut baik. Mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan dapat memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Ketapang, umumnya di daerah Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Ya, atas apresiasi untuk guru-guru hebat yang hari ini sedang mengikuti webinar. Lalu tadi pesan Pak Kadis bahwa dunia ini berubah, maka Bapak Ibu harus berubah. Kalau tidak, Bapak Ibu terlindas atau tertinggal. Ya. Lalu digitalisasi itu sangat-sangat diperlukan karena memang zamannya anak sekarang di generasi Z, sehingga sangat memerlukan mereka dari lahir pun sudah ketemu dengan gadget Pak ya, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan, walaupun kita yang namanya belajar ya pasti tentu dengan pengorbanan yang luar biasa gitu. Terima kasih Pak Kadis atas paparannya dan luar biasa untuk hari ini. Mohon maaf apabila tadi agak ini ya. Lalu ini Pak, masalah ada kegiatan yang menyempatkan diri untuk kegiatan lagi ada kegiatan di Ketapang nih ya Pak ya. Jadi terima kasih atas atensi Bapak sehingga kami bisa melaksanakan webinar ditemani dengan Bapak tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan webinar kita hari ini. Berikutnya adalah dari narasumber-narasumber yang sudah menyiapkan banyak sekali materi, terutama dari Sahabat Teknologi tahun 2023. Yang pertama akan menyampaikan adalah Ibu Nurita Putranti, Sahabat Teknologi tahun 2023 dari Kota Pontianak. Terima kasih Pak Ucuk Supriyatna atas Pak. Silakan apabila ada keperluan yang lain, silakan untuk meninggalkan room. Baik Bapak Ibu, Ibu Nurita sudah siap? Oke, kalau sudah, Pak Ratno. Oke, silakan Ibu.
Waktu dan tempat saya silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Pak Ratno. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ucup Supriyatna yang tadi sudah berkenan hadir di tengah-tengah bukan kegiatan Bapak Tilas di Ketapang, masih bersedia menyempatkan waktunya bersama kita di sini. Terima kasih juga untuk Bu Yunda selaku Duta Teknologi Kemdikbud tahun 2019. Yang saya hormati rekan sahabat teknologi tahun 2023, Ibu Renduda Apua dari Ketapang dan Bapak Romi Faisal dari Kota Pontianak. Serta Bapak Ibu semua peserta webinar, terima kasih. Kita di sini belajar bersama, intinya cerita-cerita ya, cerita-cerita saja. Izin saya share screen. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ya. Judul berbagi praktik baik saya yaitu pemanfaatan blended learning dengan media pembelajaran interaktif atau MPI dan kolaboratif. Saya Nurita Putranti, guru SMA Negeri 2 Pontianak, sahabat teknologi Kalbar tahun 2023. Oke, sebelum saya lanjut, izin ya kita sama-sama diskusi mengenai blended learning. Ketika mendengar blended learning, apa yang Ibu Bapak pikirkan? Mohon jika berkenan untuk ngetik di kolom chat. Ya, terima kasih Pak Erwin sudah merespon hybrid learning. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ya, Pak Widi, blended learning gabungan antara daring dan luring. Ada lagi Ibu Bapak yang lain? Pembelajaran yang menggabungkan konvensional dengan pembelajaran digital dari Pak Sapuat. Ada lagi Ibu Bapak? Ya, perpaduan antara belajar di kelas dan online dari Ibu Rumiati, pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website dari Ibu Rizky. Oke, gabungan antara pembelajaran tatap muka dan secara online. Ya. Oke. Oke, benar ya, semua jawaban yang Ibu Bapak sampaikan mengenai blended learning yaitu gabungan antara pembelajaran daring atau secara online dengan pembelajaran luring tatap muka. Intinya blended learning ini awal pertama kali saya terapkan pada saat kita pandemi COVID. Pembelajaran daring saja waktu itu ada persesi 50%, 50%. Setelah pasca COVID, full masuk, sudah 100%, penerapan MPI menggunakan blended learning masih tetap saya pakai di kelas karena sangat memudahkan untuk pembelajaran ke siswa. Seperti tadi yang Pak Ucup sampaikan, siswa sekarang ini lebih suka yang berbau digital gitu ya. Oke. Ini MPI, media pembelajaran interaktif, kendalinya di murid. Jadi yang saya buat itu
menu materi, ada asesmen, ada praktek kelompok, ada referensi, dan guru. Jadi kapan saja, di mana saja bisa diakses selama ada koneksi internet. Tidak terpaku pada pembelajaran saat di kelas. Bisa dikombinasikan atau digabungkan pada saat tatap muka juga. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Google Sites, kolaborasi dengan YouTube yang untuk materinya. Lalu tugas siswa berkaitan dengan materi itu pakai Google Docs atau Google Dokumen, Google Form untuk pengumpulan link tugas, dan Canva untuk infografis. Tujuan pembelajaran pada contoh MPI yang saya buat di sini, murid mampu mendeskripsikan mengenai perangkat lunak dan perangkat keras pada smartphone, dan ada juga pekerjaan yang berkaitan dengan informatika. Yang kedua adalah murid mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dalam kelompok. Yang ketiga, murid mampu membuat dokumen pada pengolah kata. Di sini saya menggunakan aplikasi Android, yaitu Google Docs. Dan yang keempat, murid mampu mengatur teks pada dokumen pengolah kata. Langkah awal yang saya berikan ke murid yaitu memberikan link Google Sites. Hanya dengan satu link ini, pada saat tatap muka di kelas, murid bisa mengeksplor kemampuan untuk belajarnya dalam satu link saja. Jadi sebelum-sebelumnya saya pernah mengirim file PDF seperti itu ke grup WhatsApp atau ke grup kelas. Di situ peserta sering mengeluhkan memori penuh, lalu chatnya tenggelam atau sudah terhapus, dan sebagainya. Jadi dengan satu link dari Google Sites ini, materi, asesmen, latihan, dan sebagainya tetap bisa diakses oleh murid, tinggal saya pinkan saja di deskripsi grup kelas. Pada menu Google Sites yang saya buat ada materi, tadi saya sampaikan dalam bentuk video YouTube dan infografis, lalu ada asesmen berupa mencari info mengenai perangkat keras dan perangkat lunak, smartphone, dan berkaitan dengan informatika. Lanjut juga ada kerja kelompok praktek untuk infografis dari YouTube yang sudah disediakan. Siswa membuat seperti resume gitu di aplikasi Canva. Menu yang berikutnya adalah referensi dan informasi guru yang membuat MPI tersebut. Oke, di sini mengenai asesmen formatif. Jadi saya meminta peserta didik untuk mencari info mengenai perangkat keras dan perangkat lunak di smartphone masing-masing dan teman satu kelompok. Jadi selama ini kan peserta didik itu hanya menggunakan saja HP atau smartphone yang mereka miliki tanpa mengetahui apa sih isi dari perangkat yang mereka pakai selama ini. Selain itu, mereka juga tahu apa kelebihan dan kekurangan perangkat yang mereka miliki dibandingkan dengan teman yang satu kelompok. Di sini asesmen formatif, saya minta mereka juga minta teman info smartphone teman satu kelompok, mereka berkolaborasi. Ada yang secara langsung memberikan link Google Docs, jadi temannya bisa langsung mengisi di situ, tetapi ada juga yang siswa itu aktif malah menghapus jawaban teman yang sudah diisi sebelumnya karena akses editor kan. Jadi semuanya bisa menghapus, bisa mengisi, sehingga mereka berinisiatif, udah Bu, kami kirimnya lewat WA grup saja, baru nanti saya salin satu persatu. Itu kesimpulan yang mereka ambil lebih aman sepertinya. Selanjutnya saya juga minta mereka secara berkelompok kolaborasi mendesain infografis di Canva mengenai materi yang berkaitan dengan Google Docs tadi. Oke, di sini proses pembelajarannya mereka berkolaborasi sesuai kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Kalau yang auditori mereka saya izinkan untuk membawa headset, ya mereka bisa sambil dengar musik juga, dan dengan YouTube yang
materi telah saya sediakan, mereka mendengarkan. Selanjutnya kalau yang visual ya mereka lebih mudah melihat video itu secara langsung. Dan yang kinestetik biasanya mereka setelah dapat, terutama untuk teman-teman yang spek hardware dan software perangkat keras, perangkat lunak tadi sudah diketahui, istilahnya anak sekarang itu kepo, dia lari-lari bergerak gitu, tipe anak kinestetik gitu kan, aktif ya, lari-lari cari info mengenai spek HP teman dari kelompok lain. Jadi nggak hanya dari kelompok satu kelompok saja, ketika sudah mendapatkan jawaban atau sudah selesai itu mulai mencari info, lalu nanti dibandingkan dan mereka tahu ini kelebihannya, oh ini harganya, sudah banding harga lagi, padahal itu tidak perlu dibahas ya, anak-anak saling membandingkan. Jadi mereka, oh ya pantas, kenapa ini lemot, ya kenapa memorinya penuh, oh ya ini aplikasinya ini ternyata instalannya itu size-nya besar dan seterusnya. Itu mereka bahas di kelas. Oke, setelah selesai, jadi karena informatika ini 3 jam ya, makanya saya buat mereka seperti membuat proyek yaitu Google Docs yang mencari hardware, software, dan pekerjaan berkaitan dengan informatika di Google Docs secara individu dan infografis di Canva itu secara per kelompok. Mereka presentasi, jadi tampil per kelompok ke depan, link Google Docs itu disampaikan di grup kelas, mereka ke depan mempresentasikan, sebelum presentasi itu mereka cerita pembagian tugasnya. Anak-anak saya minta yang penting jujur, sesuai dengan apa yang dikerjakan pada saat kerja kelompok itu. Ada yang ngaku, Ibu saya hanya modal kuota, ya saya senyum-senyum saja kan. Artinya mereka sudah mau jujur, tapi begitu temannya diskusi, dia nggak suka nonton YouTube karena materi saya di YouTube, dia nggak suka. Tapi ketika teman-temannya diskusi untuk membuat infografis itu kan saling bicara. Nah dia mau belajar dari obrolan teman-temannya itu, dan ketika presentasi pun dia bisa menyampaikan informasi apa saja yang sudah didapat selama pembelajaran. Setelah satu kelompok tampil, saya minta kelompok lain untuk mengomentari hasil kreasi teman-temannya. Ada yang berkomentar perlu perbaikan warna atau yang gelap tidak kontras dan lain sebagainya. Saya izinkan untuk memperbaiki. Biasanya saya buat kesepakatan sama anak-anak, saya koreksi itu di atas jam 8 malam, saya bilang itu. Jadi kumpulkan sebelum waktu itu, karena biasanya anak-anak terkendala juga untuk kuota. Jadi saya izinkan yang sudah kumpul, jika ada perbaikan, boleh sampai sebelum jam 8 malam untuk perbaikannya. Oke, setelah presentasi semua, saya panggil anak-anak satu persatu atau per kelompok. Biasanya mereka rebutan karena udah tahu pembelajaran sebelumnya seperti ini. Saya istilahnya spill ya. Oke, setelah ini kita spill, mereka cerita pembelajaran yang sudah mereka dapat hari itu apa saja. Dari yang awalnya belum tahu, sekarang menjadi tahu. Mereka bilang, oh iya Bu, ternyata di Google dokumen itu bisa dikasih warna, latarnya bisa dimiringkan. Tapi ada juga yang karena beragam ya, di jenjang sebelumnya tidak semua sudah belajar informatika atau pengolah kata. Bagi yang sudah tahu, itu oh biasa aja Bu, saya sudah pernah buat, seperti itu. Tidak ada penambahan itu, tapi saya baru belajar Canva Bu, ini editing, nambah elemen, ternyata bisa ya Bu digerak-gerakkan buat animasi, nggak hanya dengan PowerPoint, seperti itu komentar-komentar mereka. Oke, ini tampilan Google Sites yang saya berikan ke peserta didik. Ini untuk tampilan awalnya, ini materi-materi yang saya sampaikan mengenai pengaturan teks Google Dokumen. Jadi saya gunakan Google Dokumen ini untuk mereka mengerjakan tugas. Dan ini link untuk asesmen formatif yang dikumpulkan secara individu. Jadi link Google Dokumennya
saya rekap di sini, dan ini yang untuk kerja kelompok yang desain infografis Canva serta tampilan referensi dan guru. Ini dokumentasi dari pembelajaran seperti ini. Jadi anak-anak sibuk dengan gadget masing-masing sambil ngobrol juga, sambil scroll juga. Sudah duduk per kelompok. Ada yang ini di Canva, dan ini tampilan mereka presentasi. Oke, ini contoh hasil infografis mereka. Jadi ini setelah dikomentari oleh teman satu kelompok, ada yang sudah diperbaiki, ada juga yang sudah bagus, dan tidak ada perbaikan seperti itu. Oke, ini untuk tampilan yang Google Dokumen. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Suratno. Oke, terima kasih Bu Nurita. Materinya luar biasa tentang Google Sites, ya, dan pengalaman pembelajaran menggunakan Google Sites. Silakan Bapak Ibu, bila punya pertanyaan, nanti kita kumpulkan, ya, kita bahas bersama di bagian akhir kita. Setelah Ibu Renilda nanti yang terakhir, nanti kita akan ada tanya jawab. Bagi yang sudah punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Nah, nanti kita akan bahas dan sekaligus mungkin jawaban dari narasumber. Untuk kesempatan berikutnya, untuk narasumber kita berikutnya adalah Bapak Romi Faisal dari Sahabat Teknologi 2023 dari Kota Pontianak. Untuk itu Pak Romi, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Oke, sudah bagus, Pak. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suratno selaku moderator pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yuna Rismawati selaku keynote speaker dan pendamping kami. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ucup Supriyatna, SPD MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang atas kesempatannya telah hadir untuk membersamai pada kegiatan kali ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Pak. Oke. Ya, sudah nampak. Belum. Sudah ya Pak ya. Oke, sebentar.
Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta telah hadir di webinar pada hari ini. Untuk yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar bila nanti kita bertemu di mana saja dapat saling menyapa. Oke, perkenalkan nama saya Romi Faisal. Saat ini saya berusia 26 tahun. Saya merupakan guru seni budaya di SMP Negeri 13 Pontianak. Nah, saya merupakan alumni dari SD Negeri 11 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, SMP Negeri 2 Ketapang, SMA Negeri 4 Ketapang, dan S1 saya mengambil pendidikan seni pertunjukan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, dan untuk profesi saya di Universitas Negeri Makassar. Nah, Bapak Ibu, saat ini alhamdulillahirrahmanirrahim saya sedang mengikuti program Kemendikbud, yaitu guru pembatik tahun 2023, dan alhamdulillah sudah masuk pada level puncak, yaitu level 4. Hari ini saya akan berkolaborasi dengan sahabat teknologi Kalimantan Barat dan akan berbagi kepada Bapak Ibu semua berkaitan dengan teknologi yang telah saya terapkan di dalam proses pembelajaran saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya izin lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu pembatik, karena dari beberapa kegiatan berbagi yang telah saya lakukan, banyak salah persepsi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dikiranya pembatik itu belajar membatik, tetapi pembatik itu adalah program peningkatan kompetensi pendidik dalam bentuk kegiatan belajar yang mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, apa manfaat ikut pembatik? Yaitu yang pertama, kita dapat meningkatkan kompetensi, literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi dalam lingkup TIK. Yang kedua, mendapatkan sertifikat berskala nasional, dan pastinya nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Yunda di awal, berkesempatan untuk menjadi duta teknologi Kemendikbud Ristek. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi kita hari ini, yaitu pembelajaran di era digital. Era digital merupakan era di mana semua aspek dalam kehidupan termasuk dalam proses pembelajaran yang terjadi lebih banyak memanfaatkan media digital, karena pembelajaran digital memerlukan kesiapan pembelajar dan pengajar untuk berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, laptop, internet, smartphone, dan aplikasi lainnya. Nah, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan pendidikan di masa kita sekolah ketika kita menjadi siswa dan ketika kita menjadi guru, tentu sangat signifikan perbedaannya Bapak Ibu ya. Ketika kita sekolah, guru masuk ke dalam kelas hanya membawa buku, absensi, ataupun bahan ajar lainnya. Nah, jadi kita dijelaskan secara rinci oleh guru, diberikan tugas, mencatat, dan lain-lain. Nah, sekarang tidak. Tentu sudah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Peserta didik ketika kita lakukan dengan kita waktu masih sekolah, tentu peserta didik ada yang protes, ada yang malas, ada yang bosan ketika belajar di kelas. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, kita perlahan, pelan-pelan menjadi guru digital. Misalnya menyiapkan perangkat-perangkat ajar yang menggunakan teknologi, membuat perangkat-perangkat ajar yang menggunakan teknologi yang dapat digunakan oleh siswa, membuat asesmen menggunakan teknologi. Jadi peserta didik tidak merasa bosan atau tidak merasa, oh, pembelajaran aku di sekolah ini ketinggalan zaman. Tidak, tetapi peserta didik tetap merasa bahwa pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh guru berkembang sesuai dengan zamannya masing-masing atau mengikuti proses perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh berhenti belajar ketika udah jadi guru, udah yang penting masuk kelas, ngajar, jelaskan, selesai. Tidak, tetapi kita tetap harus selalu berinovasi, kita tetap harus berkreasi, menciptakan hal-hal baru yang akan kita share kepada peserta didik kita dan pastinya akan kita bagikan kepada guru-guru yang lain agar pembelajaran di era digital dapat berjalan sesuai harapan kita bersama. Oke. Next, selanjutnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ketika kita telah menerapkan pembelajaran digital, telah menggunakan aplikasi, telah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, tentu pembelajaran tidak berpusat kepada guru lagi, ya. Tentu pembelajaran akan berpusat kepada siswa. Peserta didik akan aktif mencari, akan aktif mengumpulkan informasi yang akan
dipecahkan, yang akan dikumpulkan, yang akan dibahas pada hari itu. Mungkin kita dapat melihat pengertian yang saya tampilkan di layar, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa, bukan pada keaktifan mengajar guru. Mungkin yang ada di benak Bapak Ibu ini, loh terus gurunya ngapain? Tidak ngajar, terus di kelas ngapain? Hanya duduk diam. Tidak Bapak Ibu, tugas kita ketika kita telah selesai membuat perangkat ajar digital, atau media ajar digital, multimedia digital yang kita berikan kepada siswa, tugas kita adalah mendampingi siswa kita. Jadi tidak lepas saya udah buat perangkat, kita udah menyusun perangkat sedemikian rupa, media sedemikian rupa, kita bagikan selesai, tidak. Tetapi kita tetap mendampingi peserta didik kita. Maksudnya di sini keaktifan belajar siswa dituntut, bukan keaktifan mengajar guru, adalah apa? Keaktifan siswa dalam mengumpulkan informasi agar terciptanya pengalaman yang akan menjadi bekal siswa kita ketika mereka telah selesai sekolah nantinya. Nah, jadi dari pembelajaran digital akan terwujudlah pembelajaran berpusat kepada siswa. Kemudian akan terjadinya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi peserta didik tidak bosan ketika mengajar di kelas, tidak ada peserta didik yang mengantuk, tidak ada peserta didik yang melangak-melongok ngelihat guru menjelaskan, tidak. Tapi peserta didik akan aktif. Oh ini, saya bisa buka ini, bisa lihat ini bagaimana prosesnya. Oh saya bisa memilih materi sendiri seperti apa yang akan dipelajari. Jadi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan sebagai goals pembelajaran kita di kelas, agar siswa tidak bosan, agar materi yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik, yang pertama kita harus menjadi guru digital dulu. Kita harus perlahan-lahan membuat perubahan, perlahan-lahan berinovasi untuk menciptakan hal-hal yang baru, untuk membuat hal-hal yang baru agar apa? Agar pembelajaran berpusat kepada siswa. Nah, setelah berpusat kepada siswa, pelan-pelan kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pasti hal tersebut perlahan-lahan akan terwujud sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Oke, next, aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Demi mewujudkan pembelajaran digital tadi ya Bapak Ibu ya. Aplikasi dapat digunakan itu dibagi menjadi dua, yaitu aplikasi presentasi untuk mengajarnya dan aplikasi evaluasi. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan untuk aplikasi presentasi itu saya menggunakan Canva Bapak Ibu. Nah dulu di awal-awal saya mengenal Canva, saya hanya bisa membuat poster sederhana. Saya sudah membuat presentasi sederhana menggunakan template-template yang di Canva. Tetapi sekarang, apalagi ketika Kemendikbud mengeluarkan Canva for Education, ketika kita login menggunakan akun belajar, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang pro, fitur-fitur yang premium. Pembelajaran di Canva atau media pembelajaran di Canva yang Bapak Ibu buat akan lebih luar biasa, akan memiliki efek-efek yang pastinya dapat menarik minat siswa ketika membuka materi dari Bapak Ibu. Yang kedua, aplikasi yang saya gunakan itu adalah, sebentar Bapak Ibu, Quizizz. Ini untuk aplikasi evaluasi. Nah, jadi Quizizz ini kenapa kita bisa gunakan di dalam proses pembelajaran? Platform ini dapat menyajikan sebuah pembelajaran secara kolaboratif dan menyenangkan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih animasi-animasi dari Quizizz. Bapak Ibu bisa memilih suara untuk mendukung terciptanya proses evaluasi atau asesmen di dalam kelas. Nah, apa keunggulan dari aplikasi Quizizz? Bapak Ibu hanya satu kali membuat dan Bapak Ibu memasukkan kunci jawaban di dalam aplikasi Quizizz, jawaban akan langsung terekam dan akan langsung muncul nilai. Nah, dan yang menjadi keunggulan Quizizz ini tidak hanya peserta didik yang tepat menjawab, melainkan peserta didik yang performanya sangat menonjol, peserta didik yang bagus ketika mengerjakan. Siapa yang duluan selesai, siapa yang betul yang paling banyak akan mendapatkan posisi di paling atas. Nah, kalau Bapak Ibu belum terbiasa menggunakan Quizizz, mungkin Bapak Ibu bisa pelan-pelan secara perlahan menggunakan aplikasi ini karena dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Dampak dari proses pembelajaran, anak-anak akan senang, apalagi ketika belajar di jam terakhir atau jam-jam setelah istirahat, setelah jam 12 ke atas, itu peserta didik kan semangatnya agak loyo nih, udah capek, udah panas. Tetapi ketika menggunakan aplikasi Quizizz, nah anak-anak insya Allah pasti semangatnya akan luar biasa, akan semakin bertambah. Itu berdasarkan pengalaman saya Pak Ibu ya. Next, ini aplikasi yang sangat mudah sekali kita gunakan, yaitu Google Form. Nah, Google Form ini biasanya kalau saya gunakan itu untuk refleksi ataupun untuk absensi. Jadi saya lebih mudah mengumpulkan atau mendata data-data yang saya butuhkan atau data-data dari peserta didik yang dibagikan
kepada saya. Jadi saya tidak perlu capek-capek mencatat, tidak perlu mengumpulkan 2-3 kali, tapi ketika dengan mereka mengisi Google Form, data yang kita pinta semuanya telah muncul. Ya, inilah keuntungan pembelajaran di era digital akan mempermudahkan guru. Nah, terus bagaimana Pak Romi ketika kita ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas? Apakah cukup dengan hanya menggunakan aplikasi tersebut? Apakah cukup kita menggunakan aplikasi tersebut, kita mendampingi siswa, terus pembelajaran di kelas selain pada siswa akan menyenangkan. Nah, ada salah satu trik lagi Bapak Ibu yang kadang kelupaan diterapkan oleh guru untuk proses belajar, yaitu kita dapat memberikan ice breaking kepada peserta didik. Nah, ice breaking ini bisa ice breaking yang berbentuk verbal, ya, digital, misalnya aplikasi yang digunakan ice breaking menggunakan kuis soal-soal sederhana sekalian untuk soal pemantik, atau ice breaking Bapak Ibu menggunakan tepuk tangan, hentak kaki, menggunakan musik, atau Bapak Ibu menggunakan permainan-permainan sederhana, atau Bapak Ibu bisa juga mengintegrasikan ice breaking tersebut kepada kearifan lokal yang ada di daerah Bapak Ibu sendiri. Jadi selain peserta didik atau siswa belajar materi yang Bapak Ibu sampaikan, peserta didik juga akan mengenal, oh ternyata di daerah saya punya ini loh yang dapat dibanggakan, oh di daerah saya punya ini loh yang bisa menjadi daya tarik saya sendiri, seperti itu. Jadi ice breaking ini menurut saya Bapak Ibu ya sangat efektif dalam proses pembelajaran di kelas. Selain kita menggunakan aplikasi-aplikasi atau perangkat-perangkat media yang luar biasa tadi, perangkat media yang bisa dikembangkan, bisa Bapak Ibu olah, bisa Bapak Ibu kreasikan menjadi inovasi Bapak Ibu, tapi jangan Bapak Ibu lupakan ice breaking. Kenapa? Ice breaking ini akan sangat menunjang sekali proses pembelajaran di dalam kelas. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu, dari siswa saya yang sering meletakkan kepala di atas meja sudah pada loyo, tapi ketika diberikan ice breaking, apalagi ice breaking-nya berupa tantangan, ice breaking berupa permainan, pasti di dalam kelas itu akan lebih bersemangat dan pembelajaran Ibu akan berjalan dengan lancar seperti itu. Izin Bapak Ibu, sebentar ya Pak Ibu ya, saya coba buka terlebih dahulu. Izin ya Pak Surano ya. Oke, sebentar Pak Ibu, ini adalah contoh proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Saya menggunakan platform teknologi. Kalian bisa buka sendiri di Google. Terus apa yang harus kalian baca? Yang harus kalian baca pertama kali adalah bagian petunjuk. Nah, di bagian petunjuk itu ada tombol start untuk memulai. Tombolnya untuk selanjutnya. Nah, kita coba klik. Materinya di mana? Di bagian tinggi. Kalian tinggal klik materi. Ya, kalian bisa pilih di sini. Paham?
siapkan HP kalian, gunakan tambahan dan mulailah menjawabnya. Nanti kita menggunakan aplikasi Widit. Silakan buka Widit di HP-nya. Kedua aplikasi Widitnya. Mulai, silakan pencegahan. Silakan Pak Romi, suaranya belum ada. Oh iya. Halo Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi saya ulangi ya, bisa Bapak Ibu lihat dari video yang telah saya tampilkan, apa tugas saya dalam kelas. Saya mendampingi serta didik, bukan berarti ketika kita telah membuat media digital tersebut kita tidak mengajar, tidak, tetapi kita explore kembali apa yang didapat peserta didik. Sebenarnya masih ada review yang akan saya tampilkan, namun mengingat waktu, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin bisa kita share di belakang. Jadi Pak Suratno, demikian presentasi dari saya. Dapat dilanjutkan kepada narasumber selanjutnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi, materinya luar biasa tentang pengalaman dan ice breaking yang terakhir itu. Ya, itu boleh tuh Bapak Ibu, silahkan diterapkan tuh di sekolah masing-masing. Ya. Untuk materi berikutnya, yang belum menyampaikan ini Bu Renilda Apua Muji Jayanti dari Kabupaten Ketapang. Ya, sahabat teknologi tahun 2023. Untuk materi dan waktu, saya silakan untuk Bu Apua. Terima kasih Pak Suratno. Ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, perkenalkan saya Renilda Apua dan saya di sini akan menyapa dulu ya Pak Suratno, mohon izin. Selamat siang untuk Ibu Yunda, pelaku fasilitator dan Duta Teknologi Kalimantan Barat, kemudian yang terhormat Bapak Ucup Supriyatna, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, dan rekan saya Bapak Romi dan Ibu Ita yang dari Pontianak ya. Meski jauh, kami ketemu di dalam room ini Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu semua masih semangat ya. Ya Bapak Ibu, semangat. Saya akan, ya terima kasih Bapak Ibu, saya akan izin share. Dan semoga
apa yang bisa kami bagikan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, sudah terlihat ya share screen-nya saya. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbagi tentang pembelajaran kontekstual pada pembelajaran IPA. Nah, kebetulan saya di sini adalah guru mata pelajaran IPA. Nah, mungkin di sini ada yang sama-sama dengan saya ya, Bapak Ibu ya. Untuk sama-sama sebagai guru IPA, tentu pasti banyak sekali metode-metode yang luar biasa Bapak Ibu telah terapkan. Nah, di sini saya mohon izin untuk sedikit berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan selama saya di kelas bersama dengan para siswa-siswi saya. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renilda Apwa. Saya berasal dari Kabupaten Ketapang. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang dari Kabupaten Ketapang. Saya salam hormat ya untuk Bapak Ibu semuanya dari Kabupaten Ketapang dan juga rekan-rekan guru dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, juga ada di luar dari Kalimantan Barat. Baik, saya bertugas di SMP Panguduluhur Albertus di Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, nanti kalau Ketapang bisa singgah ya, main ke sekolah ya. Nah, di sini sebelum saya mulai Bapak Ibu, boleh saya menyapa Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Kalau boleh izinkan Bapak Ibu untuk bisa tulis di kolom chat, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa, sehat atau sedang tidak sehat? Nah, silahkan Bapak Ibu. Wah, Pak Sapuat, luar biasa. Baik, semangat, sehat. Senang sekali Bapak Ibu, saya melihat antusias Bapak Ibu hingga siang hari ini pun masih tetap ya bergabung di room ini. Nah, Bapak Ibu, kami bertiga di sini bersama-sama berkolaborasi untuk saling berbagi untuk Bapak Ibu semuanya. Wah, luar biasa, sehat semua ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dan baik, sebelum saya masuk ke dalam pembelajaran yang saya tentukan tadi di awal Bapak Ibu. Jadi sebelum saya masuk ke judul saya bahwa saya mau menentukan metode tentang pembelajaran kontekstual nih. Saya memilih itu. Nah, saya tidak langsung seperti itu Bapak Ibu, tetapi saya belajar dulu. Nah, saya belajar bagaimana sih sistemnya, bagaimana sih prosesnya, apa sih yang harus saya pilih yang sesuai dengan pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid-murid saya. Nah, saya belajar, kemudian saya meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Nah, untuk meningkatkan kompetensi ini tentu saja saya harus banyak belajar dengan media yang telah diberikan oleh Kemendikbudristek di sini Bapak Ibu. Nah, saya di sini berusaha mencoba dari awal bagaimana penggunaan akun belajar, tahap demi tahap. Kemudian lama-lama, oh ada pengenalan fitur-fitur, bisa terintegrasi dengan Canva, bisa dengan PMM, dan sangat banyak membantu dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian dari sinilah saya kemudian bisa menentukan kira-kira kebutuhan murid itu seperti apa. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri. Kemudian saya berpedoman atau melihat dari pembelajaran kontekstual sendiri ternyata sesuai nih dengan apa yang saya butuhkan. Bahwa menurut Elaine B. Johnson itu, proses pendidikan yang digunakan untuk menolong anak didik dalam melihat makna suatu pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi, cara yang dipakai adalah dengan menggabungkan subjek-subjek akademik untuk dipelajari dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya berpikir, oh ini sesuai nih dengan apa yang saya butuhkan untuk saya bawa ke dalam kelas. Nah, saya mulai dengan tahapan dimulai dari asesmen awal Bapak Ibu. Ya. Jadi asesmen awal itu
langkah awal saya untuk melihat seperti apa kondisi anak-anak saya secara kognitif maupun non-kognitif. Kemudian saya melakukan proses belajar dan tentu di dalam proses tersebut kemudian ada yang namanya proses kolaborasi baik itu antar siswa maupun dengan gurunya. Nah, dari situ bisa menghasilkan karya. Karya yang dihasilkan itu ada dua Bapak Ibu. Kalau di saya itu ada yang dalam bentuk hasil karya digital dan yang kedua adalah hasil karya nyata, yaitu dalam hal yang bisa langsung dinikmati oleh anak-anak seperti itu. Nah, ini adalah proses di mana sekian dari proses-proses yang sudah kami lakukan. Saya juga melakukan secara tradisional dengan penjelasan di papan tulis. Saya juga menggunakan langsung bersama siswa di kelas. Kami membuat praktik, juga menggunakan media-media yang ada di sekitar kami, seperti perangkat ajar, kemudian di situ ada juga mereka menggunakan buku tulis mereka, masih tetap menggunakan itu. Kemudian kami juga melakukan, saya memberikan kesempatan mereka berdiskusi di dalam kelompok, untuk bisa memberikan pendapatnya, untuk bisa saling menghargai pendapatnya, dan saling berkolaborasi. Lalu diberikan proses juga pembelajaran untuk bisa berinteraksi baik itu dengan gurunya maupun dengan sesama temannya, juga dengan masyarakat. Nah, di sini juga kalau Bapak Ibu lihat di bagian foto, ini anak-anak sedang wawancara. Jadi mereka diberikan ruang untuk bisa berkreasi, ruang untuk belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam kelas, namun juga di luar kelas. Nah, kemudian secara digital. Nah, secara digital Bapak Ibu, kemudian dibekali dengan, nah di sini saya menggunakan fitur Canva dengan pertimbangan yang pertama, anak-anak tentu sudah memiliki akun belajarnya sendiri. Tentu dengan akun belajar itu dimaksimalkan untuk bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Dimulai dengan pendampingan bagaimana pengenalan fitur, lalu mengeksplornya, kami membuat kesepakatan, berkolaborasi, kemudian anak-anak juga bagaimana media presentasi, kalau tadi tradisional dengan papan tulis, sekarang juga media proyektor, lalu menggunakan media gamesnya juga, jadi bermacam-macam digunakan untuk bisa membangun minat anak untuk belajar. Kemudian di sini juga anak juga sebagai navigator. Jadi ketika prosesnya dari dasar sekali hingga anak kemudian bisa dilepas untuk bisa menggunakan perangkat digital seperti itu. Nah, dasarnya Bapak Ibu, tentu dasar ini berdasarkan survei yang sudah saya lakukan, yaitu asesmen awal, di mana penentuan awal untuk mengetahui kondisi peserta didik, untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, tindak lanjut, dan bisa dengan diskusi langsung atau saya juga menggunakan form. Nah, dari data ini saya bisa melihat bahwa anak-anak ini saya gunakan Google Form ya Bapak Ibu. Ternyata dilihat bahwa anak-anak itu antusias sekali Bapak Ibu terhadap yang namanya media digital. Kalau saya lihat tuh ada Canva, Quizzes, Google Form, Google Doc, itu saya masukkan semua pilihannya rata-rata di atas ya, itu biru semua Bapak Ibu. Tidak ada yang nol tuh, nggak ada. Artinya bahwa anak-anak itu memang antusias terhadap media digital itu luar biasa. Kemudian saya lihat lagi, tipe anak saya tuh kayak apa? Anak-anak saya, ternyata tuh mereka berani tapi pemalu. Nah tuh gimana tuh Bapak Ibu? Berani tapi pemalu. Ternyata beraninya kalau sama-sama teman-teman, ketika di depan malu. Nah seperti itu. Jadi saya lihat lagi, ternyata suka baca buku nggak? Ternyata 74%-nya itu masih ada yang kadang-kadang suka membaca buku. Artinya bahwa anak-anak ini baca bukunya sudah agak berkurang, tetapi mereka media digitalnya tinggi. Nah, dari situ kemudian saya mengambil korelasi bagaimana caranya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah latar belakang kenapa kemudian saya mengambil metode ini. Jadi, dari ketiga ini dikombin, ada media digitalnya, ada
ruang anak untuk bisa langsung merasakan bagaimana ruang mereka dalam berinteraksi, baik itu dengan sesama rekannya maupun dengan guru dan masyarakat. Nah, kemudian penentuan metode kolaborasi. Nah, ini di sini saya menentukan kolaborasi disesuaikan dan tidak monoton. Jadi bisa secara langsung maupun secara digital. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada kolaborasi secara digital dan baik itu secara langsung antar peserta didik maupun guru dan peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa Canva untuk pendidikan ini sudah terintegrasi, maka saya gunakan ini Bapak Ibu untuk saya maksimalkan untuk mengajak murid terlibat. Tentu saja tidak hanya di Canva saja, saya juga menggunakan fitur-fitur lain yang ada pada Google Workspace for Education, seperti itu. Nah, pembelajaran kontekstual ini akan melibatkan anak untuk bisa langsung terjun Bapak Ibu, dan dengan kolaborasi secara digital, guru kemudian memberikan kesempatan anak untuk bisa merasakan secara digital maupun secara langsung dengan teman-temannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau bisa diperhatikan, mereka berkolaborasi secara digital. Di situ Bapak Ibu, kalau saya lihatkan berikan tanda panah di situ, nah itu anak-anak sedang berkolaborasi dalam satu room. Guru tinggal mendampingi, seperti itu. Tapi tidak hanya mendampingi saja Bapak Ibu, tentu sebelum prosesnya sudah ada pendampingan awal dari nol, seperti itu. Nah, kemudian mereka juga mengunduh karya hasil secara digital, dan hasil karya ini menjadi kebanggaan mereka ya, mereka menghasilkan karyanya sendiri. Nah, ini yang secara langsung Bapak Ibu, saya ambil contoh nih. Misalnya pada pembelajaran sistem reproduksi pada tumbuhan. Di sini saya kemas, saya mengambil yang paling ada terdekat di sekolah. Yang paling di sekolah tuh yang paling banyak itu adalah pakis. Maka saya ambil di sini anak-anak, saya berikan ruang tuh mereka cari yang namanya pakis tuh yang mana. Mereka ke ini ya, ke samping sekolah, ada kan kebun ya Bapak Ibu. Kemudian mereka mencari, lalu mereka kemudian belajar. Cara belajarnya mungkin agak berbeda ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan tuh, kok ada yang laki-laki yang potong pakis, kemudian ada yang presentasi dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu saya membedakan sesuai dengan minat. Jadi saya membagikan mereka anak-anak yang suka bergerak ya. Jadi yang suka sana sini, gerak-gerak itu mereka saya berikan pilihan. Ada yang pilihannya adalah mempresentasikan tentang pakis. Kemudian ada yang wawancara, karena suka ngomong kan, suka ngomong, jadi saya berikan untuk wawancara. Yang mereka yang suka makan, jadi mereka juga saya berikan kesempatan untuk memasak nih. Jadi ada kelas masaknya. Nah, mereka yang suka digitalisasi, mereka juga akan membuat ini. Nah, seperti itu. Kadang-kadang lucu, ini ngapain sih IPA kok ada masak ya? Tapi disitulah Bapak Ibu serunya. Nah, kemudian mereka yang tidak suka ngapa-ngapain, artinya tidak suka bergerak tapi suka berpikir Bapak Ibu, mereka kemudian saya berikan ruang sebagai pembuat laporan, resume apa yang mereka amati. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar pertama ya, kalau di gambar pertama Bapak Ibu ada anak yang menulis, itu adalah anak-anak yang tukang membuat laporan. Jadi mereka meresum apa yang mereka kerjakan, mereka catat itu. Mereka memilih sendiri Bapak Ibu, tidak saya yang menentukan. Kemudian anak-anak yang suka digitalisasi, kalau Bapak Ibu lihat perhatikan di gambar kedua ya, di gambar kedua mereka mengambil foto, mengambil dokumen. Nah, itu di situ. Jadi mereka bekerja, ada yang masak dan kemudian di sini ada yang wawancara. Nah, di sini kenapa wawancara? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, pakis itu adalah motif ciri khasnya Kalimantan kan yang sering digunakan. Nah, itu anak-anak belum tahu apa sih artinya. Nah, mereka kemudian saya fasilitasi ruang untuk bisa mencari dengan orang-orang yang memang kemudian memiliki kapasitas pengetahuan tentang itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini, nah ini hasil karya-karya mereka Bapak Ibu, dari sekian, ada ringkasan pelajaran,
kemudian ada tips untuk berbagi, laporan kegiatan, refleksi. Jadi ini hasil-hasil karya anak yang berupa hasil karya digital ya Bapak Ibu ya. Dan digital juga, tetapi mereka juga saya berikan ruang juga untuk bisa membuat secara langsung nih. Saya berikan satu kertas, ayo coba kreasi. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Banyak stiker, banyak tulisan, tapi menarik. Nah, kalau form, Google Form juga saya gunakan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi media kita bermacam-macam. Nah, di sini kalau dilihat ini seperti ini nih. Apa sih kata si Felicia katanya? Dia mengatakan, saya baru belajar mengenai tumbuhan pakis. Saya belajar mengenai apa itu tumbuhan pakis, bagaimana memasak pakis dan merasakan pakis, serta mengetahui jenis-jenis pakis. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dia mempelajari. Nah, anak ini adalah siswa ini berasal dari divisi laporan. Jadi ini anak yang laporan ini salah satunya ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Saya tanyakan begitu. Saya paling suka kalau kegiatan saat melihat teman-teman divisi memasak. Sedang memasak dan setelah itu makan bersama. Jadi memang Bapak Ibu, kami setelah itu makan bersama ya. Jadi artinya membangun, selain membangun kolaborasi juga membangun kebersamaan. Seperti itu, kebersamaan untuk bisa saling berbagi, saling bisa memberi ya. Kemudian ceritakan pengalaman yang kalian rasakan. Nah, itu pengalaman yang saya rasakan adalah saya merasa sangat senang di dalam proyek mengenai pakis ini, apalagi ketika makan-makan bersama, katanya seperti itu, ya. Jadi kalau saya jadi guru, lihat ini tuh, ya senyum-senyum Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Kemudian, hal yang perlu saya lakukan. Nah, dari sini sebenarnya adalah satu tujuannya bahwa anak mampu melihat dari dirinya sendiri, kira-kira apa sih yang ingin dia lakukan selanjutnya untuk menjadi lebih baik. Itu akhir dari pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, ternyata dia mengatakan bahwa hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi baik adalah dengan mempelajari terlebih dahulu mengenai materi sebelum materi itu disampaikan dan lebih konsentrasi dalam belajar. Nah, itu adalah refleksi anak sendiri Bapak Ibu. Jadi, dia bisa membuat sebuah keputusan di dalam dirinya, dia bisa memotivasi dirinya, dan di sini masih ada lagi lembar selanjutnya Bapak Ibu. Jadi mana tadi? Iya. Jadi kalau untuk ini, jadi untuk lembar kedua ini masih ada, terutama bagaimana dia tantangannya seperti apa. Nah, kemudian masih ada lagi minat. Ternyata dia sesuai minat dia. Nah, bahwa sesuai minatnya, sesuai minat anak tersebut. Kenapa? Karena saya suka mengamati orang-orang dibandingkan saya melakukan itu sendiri. Saya juga suka membuat laporan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, tujuan akhir dari pembelajaran kontekstual yang saya lakukan di sini adalah bagaimana membangun karakter anak menjadi lebih kuat, terutama dalam hal percaya diri, membangun minatnya, kemudian bagaimana membangun kolaborasi, tanggung jawab dia, namun tetap tidak meninggalkan materi yang disampaikan, sehingga itu dikemas menjadi jauh lebih menarik. Dan yang terakhir bahwa bagi saya kolaborasi akan menggali potensi dan karakter peserta didik, maka dampingi mereka dalam prosesnya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk praktik baik yang sudah saya lakukan bersama siswa-siswi saya kembalikan ke Pak Suratno. Oke, terima kasih Bu Afwa, luar biasa paparannya dan praktik baik yang sudah dilakukan di SMP-nya, dan luar biasa pengalaman bagi anak-anak ya Bu ya. Jadi dengan adanya langsung bertemu dengan di alam. Kalau di Pontianak nggak dapat kayaknya saya Bu. Tapi kalau di Ketapang luar biasa itu. Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang di daerah mungkin bisa mempraktikkan ini ya. Jadi anak-anak langsung bertemu dengan alam dan langsung mendapatkan pembelajaran langsung dari alam.
Baik, masih ada waktu Bapak Ibu ya, bagi yang masih penasaran gitu, kira-kira seperti apa sih atau bagaimana sih caranya untuk pembelajaran yang menarik seperti tadi. Silahkan Bapak Ibu untuk angkat tangan ya, silahkan angkat tangan, lalu nanti bisa saya tampilkan atau kita cukup di kolom chat saja. Ya, silakan Bapak Ibu. Bila ingin bertanya atau apa gitu yang mau disampaikan, silakan. Oh, Bu Nur Aini. Bu Nur Aini, beliau angkat tangan. Silakan Ibu. Langsung buka saja mic-nya. Bu Nur Aini Hayati. Mau bertanya? Silakan langsung ke narasumbernya. Oh, nampaknya dari tadi ya Bu Dora ini. Atau yang lain Bapak Ibu? Bila ingin bertanya silakan langsung. Ini mumpung ada narasumber hebat nih. Jadi berbagi pengalaman luar biasa. Silakan bila ingin bertanya atau ingin yang apa gitu ya, kira-kira yang belum jelas gitu, atau udah jelas semua ya. Bapak Ibu, izin bertanya Pak. Oh ya, silakan, dan kenalkan diri Pak. Iya, saya Indra Maulani dari Sambas, Kalimantan Barat. Silakan Pak Indra Maulani. Ini Jadi begini Pak. Ke siapa nih? Umum. Umum, oke. Ya, boleh ke siapa saja. Okay. Jadi begini, di kelas saya itu saya mendapati 2 orang anak yang berkebutuhan khusus mengarah ke autis tapi belum sampai ke sana, dan menyebabkan itu pengaruhnya ke kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan metode apapun, dengan kreasi apapun, dengan inovasi apapun yang guru lakukan di kelas, tetap saja nggak bisa membuat kedua anak ini paham dengan materi yang diajarkan. Kami sangat memakluminya Pak, dengan keterbatasan yang mereka punya seperti keterlambatan berbicara, keterlambatan berinteraksi dengan teman sebayanya. Namun yang saya khawatirkan perkembangannya Pak, mungkin teman-teman atau pemateri ada saran, masukan, ada nggak sih metode atau pembelajaran khusus untuk kedua anak tersebut? Apa memungkinkan kalau kedua anak ini kami pisah kelasnya seperti kelas inklusi? Tapi menurut kami, kalau dilakukan kelas inklusi, mereka jadi tidak berbaur dengan teman di kelas. Sementara kami maunya itu mereka jiwa sosialnya juga bisa tumbuh. Bukan cuma dari segi kecerdasannya dalam menerima pelajaran. Mohon diberikan solusinya Bapak, Ibu. Ada nggak metode inovatif, kreatif yang bisa memudahkan anak ini dalam belajar? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra Maulani. Mungkin Bu Apua punya pengalaman untuk anak-anak yang seperti ini, atau Pak Romi. Bu Apua, silakan. Kalau saya Bapak, jadi kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki keunikan ya, jadi artinya mereka adalah anak-anak yang memang perlu perhatian lebih ya. Dan ini kalau untuk metode sendiri mungkin lebih kepada kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, seperti apa tingkatan dari inklusinya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ternyata tingkat inklusinya itu sangat tinggi, artinya misalnya autisnya terlalu berlebih ya misalnya seperti itu, maka kita tidak bisa menerapkan pembelajaran yang sama seperti yang diberikan kepada anak pada umumnya. Kita bisa mengajak anak untuk bisa
berinteraksi dengan teman-temannya. Namun untuk porsi atau skalanya kita turunkan Bapak Ibu, jangan dipaksa. Karena mereka itu tidak bisa kalau misalnya kita membuat standar yang seperti sama anak pada umumnya. Gitu. Jadi pengalaman ada rekan saya yang di SLB Bapak Ibu, jadi menerapkan teknologi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, gimana itu Bapak Ibu? Udah berkebutuhan khusus, tapi diberikan teknologi, bisa Bapak Ibu. Tetapi itu tadi sangat-sangat sederhana. Artinya anak tetap diberikan pengalaman, namun tingkatannya disesuaikan dengan kondisi anak, seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa. Nah, kalau misalnya pun dipisahkan kelasnya, itu juga perlu pertimbangan, dan ini juga perlu adanya kesepakatan dengan guru. Tentu saja ada guru yang memang bisa menangani itu. Dan kalaupun ada pengasuhnya atau istilahnya ada pendamping anak tersebut, itu juga disarankan bisa ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu mengalami kolaps atau terjadi sesuatu, kadang-kadang anak-anak yang itu kan kadang-kadang ada teriak-teriak gitu ya. Kalau misalkan kita tidak ini dan ada orang tua atau yang mendampingi, itu juga baik adanya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu ya Pak ya. Jadi disederhanakan untuk pembelajarannya. Gitu Pak Suratmi. Iya. Nah, seperti itu Pak Indra. Mungkin Pak Romi mau nambah? Boleh Pak, izin Pak. Suara saya terdengar Pak. Ya, dengar. Oke, Pak Indra, mungkin kalau pengalaman saya di sekolah itu saya belum pernah bertemu peserta didik yang mengarah ke autis. Hanya saja di sekolah saya itu peserta didiknya lebih ke cacat fisik seperti yang agak pincang atau ada kekurangan lah ya, seperti itu Pak. Jadi bagaimana Iya Pak, mohon maaf Pak. Lulusan Untan kan ya? Wah, satu angkatan kita, Masya Allah. Oh iya Pak, salam kenal Pak. Ya. Oke, jadi saya lanjut ya Pak ya. Jadi pengalaman saya di sekolah itu ketika menghadapi peserta didik yang seperti itu ya sama dengan Bu Apua. Kita lihat dulu tingkat kecerdasannya. Mungkin kita bisa lakukan asesmen diagnostik di awal seperti apa, terus kita bisa berbincang dengan orang-orang terdekat mereka seperti orang tua, pengasuh, ataupun ya teman-teman terdekat, besti-besti mereka. Kita tanya, oh anak ini sukanya apa, anak ini tingkat kemampuannya seperti apa, jadi bisa kita arahkan sesuai dengan apa yang mereka senangi Pak. Jadi kita benar sekali yang Bu Apua katakan, kita sebagai guru tidak memaksakan peserta didik, oh kamu harus ini, tidak. Tetapi kita bisa menyederhanakan dan bisa menyesuaikan dengan apa keluhan atau apa yang mereka alami. Seperti itu sih Pak Indra, teman satu angkatan saya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Yunda masih ada di sini? Ya, saya nambahkan sedikit. Kalau pengalaman dari sekolah itu ya, sekolah saya. Jadi kami sudah beberapa kali mendapatkan siswa yang autis, tapi yang autisnya belum terlalu parah ya. Yang jelas kita kolaborasi dengan orang tua, karena kita juga nggak bisa nangani sendiri kalau di sekolahan. Jadi biasanya ada pendamping. Pendampingnya itu tidak masuk di kelas atau biasanya hanya nunggu saja. Nanti pada saat sesuatu yang seperti sampaikan Bu Renilda tadi, ada sesuatu yang memang diperlukan, baru mereka bertindak. Jadi ini juga biasanya kita berikan pemahaman ke teman-temannya yang ada di sekitarnya bahwa memang ini adalah anak yang berkebutuhan. Maka biasanya tuh rekan-rekannya, kawan-kawannya juga paham. Ya, untuk menangani anak-anak seperti ini pun ya mereka juga tahu. Seperti itu kalau di pengalaman di sekolah saya. Ya, gitu ya Pak Indra ya, Pak Indra Maulani. Terima kasih Pak Bu atas jawabannya. Ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit 5 menit lagi. Kalau mau bertanya silakan. Apakah sudah pas? Wis. Pak Indra, udah tadi ya. Pak Gilang Ramadan.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan. Waalaikumsalam, silakan Pak Gilang. Wah, Pak Gilang. Iya, kenapa Pak In? Kenal. Oh iya, kenal juga kita. Ya, kita reunian di sini. Mohon izin, rekan-rekan, pembicara dan moderator, ingin bertanya nih, dari pembahasan yang dari 3 pemateri tadi luar biasa. Cuman mungkin yang menjadi ya permasalahan untuk di tempat saya dan mungkin bahkan di Indonesia ya, itu lemah sekali untuk literasi membaca, daya bacanya kurang banget. Jadi kalau apalagi kita udah kurmat kan, jadi kalau misal ingin ini nih mau tahu caranya aja sih, bagaimana anak-anak nih susah sekali mau diajak baca, bahkan mau dipancing bagaimana pakai animasi, pakai gambar, susah sekali mau diajak baca. Kalau dibiarkan ini kan penyakit nih, itu. Jadi mungkin rekan-rekan bisa berbagi bagaimana tips yang mantul. Mantap betul. Terima kasih. Oke, Pak Gilang. Jadi silakan Bu Rilinda mungkin. Jadi Pak Gilang minta tips yang mantul, mantap betul. Silakan. Mungkin boleh diulang Pak Suratno? Ya, jadi Pak Gilang ini bertanya tentang literasi, Bu. Anak sekarang ini kalau suruh baca sulit sekali ya. Terutama banyak, apalagi kalau novel. Kayak zaman kita dulu mungkin novel suka ya. Kalau sekarang Ya, sulit. berarti tentang membaca ya, sama Pak Gilang. Kita masalahnya sama. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Gilang, saya paparkan data survei saya Bapak di awal itu 74%. Ya, anak-anak kadang-kadang baru suka membaca. Nah, di sini kan akhirnya saya mengambil metode itulah Bapak Ibu. Jadi ketika anak secara langsung mengalami, itu justru lebih paham. Itu. Jadi mereka belajarnya bukan belajar baca buku hafal, tidak, tetapi lihat di alam dan membaca. Membaca apa? Membaca situasi yang ada di sekitar. Nah, itu. Terus bagaimana dengan materi pendalaman lainnya? Tentu tetap ada Bapak Ibu. Cuma kemasannya kemudian ada beberapa metode lagi yang saya lakukan. Nah, karena kalau untuk buku masih ada, tetapi tidak terus-menerus Bapak Ibu. Jadi ada kombinasi cara. Nah, salah satunya yang telah saya lakukan tadi untuk mengurangi dampak kemalasan dalam membaca. Nah, itu tadi dengan proses langsung bersama-sama anak untuk mempelajari alam sekitar seperti itu. Dan memang mereka kemudian ini ketika saya tanya bagaimana, mereka jauh lebih ingatannya jauh lebih hafal di sini, kemudian lebih paham, bahkan seluk-beluknya tuh langsung sudah ingat begitu. Beda ketika kita kasih teks buku, mereka baca, besoknya lupa Bapak Ibu. Seperti itu. Itu salah satu cara ya Bapak Ibu. Begitu. Oke. Itu tadi dari Bu Afwa, Pak Gilang. Jadi yang namanya literasi itu bukan hanya membaca, Ibu ya. Jadi namanya literasi itu membaca alam juga literasi. Jadi sekarang metodenya terbalik, bukan dari buku lalu baru diterapkan. Sekarang dari diterapkan dulu, dipraktekkan dulu, baru jadi buku. Nah, seperti itu ya. Jadi literasi bukan hanya membaca, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk apapun yang kira-kira dia bisa mengerti. Nah, kalau memang terpaksa, bahkan untuk ini ya, kalau kami ya misalnya, persiapan ANBK saja itu kan memerlukan metode ya. Karena apa? Soal-soal yang ditanyakan di ANBK kan luar biasa panjang. Itu juga harus diajarkan. Jadi cara membaca cepat juga harus diajarkan. Terus bagaimana cara membaca yang menyenangkan itu juga harus diajarkan. Itu Pak Gilang ya.
Pak Romi mungkin mau nambahkan, silakan. Boleh Bapak, izin Pak. Oke, silakan. Oke, Pak Gilang, sebenarnya memang permasalahan literasi itu tidak hanya terjadi kepada siswa saja, Pak. Nah, terkadang guru juga mengalami masalah literasi, Pak. Guru juga terkadang salah membaca info, membaca hal-hal yang di-share di grup juga. Kadang guru-guru juga malas, Pak. Karena apa? Karena kurang menarik. Nah, mungkin Bapak bisa terapkan permainan-permainan. Kalau saya sih biasanya di sekolah, karena saya gurunya heboh, Pak, di sekolah. Jadi saya terapkan permainan di dalam kelas. Misalnya seperti yang lagi viral di TikTok itu, yang lempar bowling. Jadi anak-anak mengambil soal langsung cari di buku atau apa seperti itu. Terus yang kedua, saya kebetulan agak suka membaca. Jadi pertamanya saya ceritakan dulu kepada anak. Jadi dulu itu di Kalimantan Barat itu ada tarian yang namanya ini, dari suku ini. Coba kalian cari. Jadi anak-anak mau tidak mau belajar, mau tidak mau mereka mencari informasi-informasi berkaitan dengan dongeng yang saya ceritakan itu, tapi hanya sebagian. Jadi di spill dulu. Tidak diberikan secara langsung plot ceritanya ini, enggak. Tapi kok saya potong-potong, saya buat anak-anak menjadi penasaran. Karena jadi ketika penasaran, mereka akan berusaha mencari informasi secara lebih dalam. Mungkin seperti itu, Pak, saran dari saya, Pak. Oke, seperti itu Pak Gilang. Jadi metode ya, kita perlu metodenya. Bagaimana supaya anak itu tertarik untuk bisa melakukan literasi. Terutama baca. Gitu benar sekali, dan kita sebagai guru juga akan banyak menemukan tantangan di lapangan ya. Nah di situ kemudian guru akan berpikir kira-kira kita akan buat seperti apa lagi seperti itu. Nah itu guru harus kemudian banyak cara seperti itu. Tidak bisa kata mager. Jadi memang benar kita harus belajar juga ya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hebat hari ini sampai saat ini masih bertahan nih 684 orang, dan kami sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya mengikuti webinar ini, sehingga webinar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan mohon maaf apabila penyampaian saya masih jauh dari sempurna. Mohon maaf atas kekurangan ini, dan kita foto dulu, Ibu. Mungkin saya ingin menyampaikan dulu Bapak Ibu. Oke, silakan. Sebelum kita akhiri. Jadi Bapak Ibu untuk sertifikat nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu dengan persyaratan bahwa, saya izin dulu ya Pak Suratno. Silakan. Jadi untuk sertifikat nanti akan kami berikan, namun Bapak Ibu mohon untuk sertifikat tersebut diisi di form yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Nah, sertifikat tersebut berdasarkan nama dan instansi yang Bapak Ibu tuliskan dengan benar. Jadi kami nanti tidak melakukan pembaruan ya atau revisi. Jadi mohon untuk menulis dengan tepat Bapak Ibu. Begitu. Jadi nanti akan kami kirim berdasarkan data yang ada di form. Begitu Bapak Ibu. Untuk sertifikat kita akan proses 1 minggu ke belakang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Suratno. Ya, sama-sama. Bu Yunda mau closing? Berikan closing untuk kegiatan kita hari ini. Bu Yunda. Silakan untuk penutup atau closing untuk hari ini, Bu. Kegiatan kita. Silakan. Bu Yunda. Baik, terima kasih Pak Suratno kesempatannya. Mungkin terakhir ini aja Bapak Ibu. Ikuti terus berbagi praktik baik untuk sahabat teknologi yang lain gitu ya, karena dalam seminggu ini nanti akan ada berbagi praktik baik dari 30 sahabat teknologi ya, tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat. Ini baru 3 orang sesi 1. Nanti sore ada lagi, kemudian besok sampai hari Jumat akan ada terus. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk
bergabung di komunitas sahabat teknologi Provinsi Kalimantan Barat yang ada di PMM ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada kegiatan webinar-webinar kita akan ada di situ. Terus jaga semangatnya Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Dari saya cukup sekian Pak Suratno, terima kasih. Terima kasih Bu Yunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Nurita, silakan untuk closing. Bu Nurita, silakan. Oke, terima kasih waktunya Pak Suratno. Closing dari saya, kita tidak bisa memaksakan pembelajaran satu tipe kepada semua peserta didik. Jadi, buatlah pembelajaran yang menarik dan asik. Sekian, terima kasih. Berikutnya Pak Romi. Silakan. Oke, Pak Suratno, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bapak Ibu semuanya, Bapak-Bapak guru hebat, tetap bersemangat untuk menciptakan inovasi dan berkreasi dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar terciptanya ekosistem merdeka belajar di sekolah. Tetap semangat Bapak Ibu, jangan patah semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Relda Apua, closingnya Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Suratno. Kalau dari saya tentu teman-teman Bu Nurita, Pak Romi ini dah sama ya kurang lebih bahwa kita di sini kolaborasi. Gurunya saja kolaborasi, apalagi siswanya. Maka itu bangun kolaborasi untuk bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Begitu Pak Suratno, singkat saja. Terima kasih. Ya, semangat terus ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yunda, terima kasih Bu Nurita, Pak Romi, dan Bu Renilda. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir mengikuti webinar sore hari ini. Kita tutup sama-sama kegiatan sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bantu? Ada yang foto? Oke, siap. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa bergabung di grup sahabat teknologi. Nanti akan kami sambungkan dengan linknya ya Bu Yunda, mohon izin. Iya, terima kasih. Fotonya bisa di-share Bu. Iya, siap. Teknologi sukses selalu. Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Pak Ibu yang telah bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Wan. Gak apa Pak Adri baru muncul itu. Buya yuk. Pak Romi, semangat Pak Romi. Semangat Pak D. Munculkan waktu. Keren Pak Romi. Masya Allah. Salam kenal Bapak Ibu. Keren semuanya Bapak Ibu, saya izin live duluan ya.